eh, teman-teman yang ada di offline di sini, baru 2 orang. Selebihnya adalah staf dari RPM. Em, Selamat siang juga. Di sini ada Ketua Kelompok Riset LEADS, eh, Mbak Prof. Korina Rianto Putra, dan juga, mana tadi Mbak Isya? Mbak Isya, anggota LEADS, Kelompok Riset Leadership, Employee Actions, dan Digital Sustainability. Research Day series ini sebetulnya kan diperuntukkan bagi semua kelompok riset yang ada di Fakultas Psikologi untuk showcase riset-riset, hasil-hasil riset yang ada, eh, baik yang dihasilkan oleh dosen maupun oleh mahasiswa. Dan kali ini adalah giliran dari kelompok riset kami di Leeds, dan kami men-showcase-kan ada 2 mahasiswa, bukan mahasiswa lagi ya, 2 alumni kami yang besok mau wisuda gitu ya. Nah, 2 alumni kami ini kemarin waktu tesis risetnya itu adalah ternyata kebetulan sama ya tentang subjective well-being ya. Tentang subjective well-being, yang satu tetapi dilaksanakan pada karyawan PNS, Mbak Ridian, lalu Mbak Hanisa itu melakukan penelitiannya pada ibu bekerja, ya, subjective well-being dari ibu bekerja. Nah, kita akan mendengarkan masing-masing eh, dari mbak-mbak berdua yang luar biasa ini selama 20 menit ya, maksimum 20 sampai 4, di sini 40 menit katanya. Tapi kasihan banget kalau 40 menit harus presentasi, padahal waktu ujian tesis hanya 15 menit ya, maksimum gitu ya. Nanti kita akan lebih banyak melakukan diskusi. Tetapi disclaimer dulu, karena di sini juga mungkin selain anggota kelompok riset kami dan saya banyak yang tidak mengenal. Di sini ada Mbak Tari juga. Halo Mbak Tari, di rumah ya. Ada mahasiswa saya juga di Mbak Tia. Mbak Tia, halo apa kabar? Dan ada juga Halo ya, Mbak. eh, ya, yang lain saya tidak begitu mengenal. Tetapi disclaimer bahwa hasil penelitian tesis mereka ini akan dipublikasikan di jurnal. Sekarang sedang dalam proses penulisan. Jadi ini adalah diseminasi terbatas yang mungkin eh, setelah ini tidak bisa ditiru ya, Bapak Ibu. Ya, oke, baik. Sebelum, nah tadi Salsa memberikan saya aturan-aturan. Bentar ya, gimana aturannya itu? Nah, ada hal-hal yang harus saya sampaikan sebagai moderator. Itu yang pertama adalah selama pemaparan materi berlangsung, peserta harap mematikan mic atau audio. Dan selama kegiatan berlangsung, panitia akan mendokumentasikan keberlangsungan acara. Jadi eh, mesti agree ya untuk direkam. Lalu apabila terdapat pertanyaan ketika sedang presentasi, ada pertanyaan dari audiens, itu dapat dituliskan melalui kolom chat atau bertanya langsung ketika sesi tanya jawab. Nanti kita ada sesi tanya jawab setelah presentasi. Lalu peserta yang mengikuti kegiatan hingga akhir akan mengikuti dan mengisi survei yang dikirimkan melalui kolom chat akan mendapatkan e-certificate materi, link rekaman, dan e-certificate akan dikirimkan oleh panitia ke alamat email yang didaftarkan oleh peserta. Jadi karena ini
apa namanya Research Day ini setiap bulan ada, jadi bisa memantau Instagramnya RPM ya uh, untuk Research Day uh, bulan berikutnya. Begitu perkenalannya. Sekarang saya memperkenalkan presenter pertama yaitu uh, Dian, yang juga baru masih Tridian Hasanah yang akan mempresentasikan em, penelitiannya yang berjudul Apakah Pola Pikir Penting, Peran OCD dan Pola Pikir Berkembang dalam Memunculkan Kesejahteraan Subjektif pada PNS Milenial di Indonesia. Saya berikan waktu 20 sampai 40 menit, dua kali lipat kepada Ridian. Silakan Dian. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang kami hormati ada Prof. Kori sebagai Ketua Kelompok Research Leadership, Employee Action, and Digital Sustainability. Itu masih yang lama ya logonya. Kemudian juga Prof. Debbie selaku moderator pada kegiatan kita siang hari ini, Research Day siang hari ini, dan juga para audiens, teman-teman, Bapak Ibu yang ada hadir baik secara luring maupun yang hadir di ruang Zoom secara daring. Senang sekali siang hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan atau sharing ya mengenai riset yang telah saya lakukan. Kebetulan riset ini adalah riset tesis saya yang juga kebetulan pengujinya adalah Prof. Debbie dan juga Prof. Korina gitu yang dibimbing oleh Mbak Isya. Kebetulan Mbak Isya juga hadir secara daring. Kemudian pada siang hari ini tadi seperti sudah disampaikan oleh Prof. Debbie bahwa penelitian saya ini topiknya mirip sama dengan Ica, Mbak Hanisa mengenai kesejahteraan subjektif, subjective well-being. Kalau saya ini khusus pada subjek PNS milenial di Indonesia. Baik, kita langsung saja dari latar belakangnya. Jadi sebuah pernyataan menarik dari Ecker tahun 2010 yang menyatakan bahwa happiness fuel success. Dari kalimat singkat ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa kebahagiaan atau kondisi psikis, kondisi psikologis yang positif, yang baik ini membawa kepada kesuksesan, membawa pada kebaikan pada segala aspek kehidupan. Nah, namun yang ada saat ini tantangan dunia kerja yang saat ini digambarkan dengan Bunny Framework, yaitu brittle, anxious, nonlinear, dan incomprehensible, ini ternyata memengaruhi kesehatan mental pekerja. Termasuk salah satunya menurut Deacon et al. 2025, termasuk pekerja di sektor publik. Nah, menurut data dari World Health Organization, 15% pekerja di seluruh dunia ini mengalami isu kesehatan mental. Kemudian 64%-nya mengalami kondisi struggling dan suffering menurut laporan life evaluation dari Gallup 2026. Selain itu, yang dekat dengan kita di Jakarta, angka prevalensi gangguan kesehatan mental di berbagai sektor mencapai angka 19% menurut Putri et al. 2025. Nah, kondisi nyata rendahnya atau terganggunya kondisi mental pekerja di Indonesia ataupun di dunia saat ini tentu saja menjadi sebuah ancaman jika tidak diperhatikan secara serius. Nah, kemudian menurut Vela and Broderick tahun 2009 menyatakan bahwa konsep kesehatan mental pekerja ini terbagi menjadi tiga.
yaitu ada subjective well-being, workplace well-being, dan juga psychological well-being. Nah, dalam penelitian ini, peneliti berfokus, atau saya berfokus pada subjective well-being, karena ini merupakan penilaian subjektif individu yang dianggap paling penting untuk memaknai well-being itu sendiri, menurut Diener dan Ryan 2009. SWB ini sendiri merupakan penilaian subjektif individu terhadap kepuasan dan pengalaman hidupnya secara menyeluruh tanpa dipengaruhi oleh standar dari luar. Ini menurut Diener tahun 1984. Diener sendiri merupakan tokoh yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai subjective well-being. Nah, Q dan Roy Bichau menyimpulkan atau membuat satu pernyataan bahwa subjective well-being ini berpengaruh terhadap kualitas hidup. Jadi apa yang terjadi di dunia kerja itu akan terjadi akan memengaruhi kehidupan secara umum. Begitu juga sebaliknya, vice versa. Nah, pada beberapa penelitian sebelumnya ini sudah diketahui bahwa subjective well-being yang rendah ini seperti berdampak pada penurunnya produktivitas, kemudian ketidakmampuan bekerja secara efektif, melemahnya kesehatan fisik dan lain sebagainya. Sedangkan sebaliknya, jika kondisi subjective well-being ini baik, maka akan mendukung kesehatan fisik, meminimalisasi ketidakhadiran dan juga meningkatkan produktivitas kerja. Nah, untuk lebih memahami seperti apa sih subjective well-being ini, dilakukan literatur review terhadap riset-riset subjective well-being sebelumnya dan diperoleh subjective well-being ini memiliki anteseden terbagi menjadi anteseden internal dan eksternal. Ini sudah digambarkan di dalam bagan. Kemudian untuk konsekuensi ini ada job performance dan juga ada ya tutup satu lagi ya karena apa namanya konsekuensi dari subjective well-being ini akan meningkatkan job performance ya. Nah, kemudian dari literatur review mengenai subjective well-being yang dilakukan, maka disimpulkan hal-hal yang sudah diketahui dari subjective well-being diantaranya dominasi penelitian terdahulu terkait topik subjective well-being ini ada pada populasi khusus, diantaranya seperti populasi dewasa secara umum, lansia, pasien penyakit kronis, pelajar, mahasiswa, ada juga nelayan, dan juga ibu bekerja. Nah, kemudian yang kedua, hal yang diketahui adalah determinannya berasal dari faktor yang relatif menetap, subjective well-being ini, atau personal. Contohnya seperti kepribadian, demografi, mindfulness, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, dominasi teori dalam membahas subjective well-being dalam penelitian-penelitian terdahulu ini terbagi adalah biological temperament theories. Ini misalnya adalah antecedent berupa kepribadian dan genetika, dan juga mental state theories, ya, social comparison, adaptation theory, dan juga cognitive evaluation. Nah, kemudian dari temuan tadi, kami menyimpulkan ada 4 gap dari penelitian subjective well-being terdahulu. Gap yang pertama adalah tadi dari banyaknya subjek penelitian subjective well-being, kami menyimpulkan bahwa SWB ini masih sedikit diteliti pada pekerja sektor publik, terutama di Indonesia. Nah, kemudian survei terhadap PNS, kenapa sih kemudian muncul pertanyaan, mengapa sih subjective well-being pada sektor publik ini penting gitu ya? Nah, alasannya yang pertama adalah survei terhadap 243 PNS milenial ini menunjukkan bahwa berapa persen? 58% PNS milenial di Indonesia ini memiliki kepuasan hidup yang rendah. Ini menurut risetnya Sialana tahun 2025. Kemudian fenomena yang ada di lapangan, anggapan para pegawai negeri ini bahwa kesejahteraan mental, kondisi psikologis mereka ini adalah tanggung jawab dari diri pribadi mereka. Padahal menurut Ki et al. 2021, well-being pekerja ini adalah tanggung jawab bersama, baik dari pekerja itu sendiri maupun organisasi. Sebab mereka mengalami atau terjadi shared goal di antara kedua pihak tersebut. Nah, kemudian subjective well-being sendiri konsepnya ini
menekankan pengaruh pekerjaan pada kualitas kehidupan dan juga sebaliknya. Tadi sudah disampaikan di awal ya, sehingga pekerja ini merupakan populasi yang tepat untuk mendalami konsep tersebut. Nah, selain itu tadi subjective well-being sendiri berdampak baik positif maupun negatif bagi organisasi dan juga individu pekerja. Sehingga langkah riset yang ditempuh atau solusi yang dilakukan adalah penelitian ini akan berfokus pada subjective well-being pada pekerja sektor publik atau pegawai negeri sipil di Indonesia. Nah, kemudian tadi merangkum pada definisinya, subjective well-being adalah evaluasi subjektif individu terhadap kehidupannya secara menyeluruh tanpa dipengaruhi oleh faktor dari luar atau standar dari luar. Nah, dalam hal ini, di penelitian ini yang ditekankan adalah aspek life satisfaction dari seseorang atau dari seorang individu PNS tersebut. Nah, kemudian kemudian yang kedua, gap yang kedua adalah determinan situasional terkait dunia kerja. Seperti contohnya salah satunya adalah organizational citizenship behavior. Ini perlu eksplorasi lebih lanjut menjadi anteseden dari subjective well-being. Tadi seperti disampaikan di awal, kebanyakan penelitian subjective well-being ini menggunakan anteseden yang bersifat personal atau individual ya. Seperti tadi ada kepribadian, mindfulness, dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa OCB ini perlu diteliti? Penelitian ini sebenarnya merupakan replikasi ya dari penelitian terdahulu Wei Chiao tahun 2024 yang menggunakan organizational citizenship behavior sebagai anteseden dari subjective well-being. Nah, kemudian dalam konteks penelitian ini, kenapa OCB perlu diteliti? Yang pertama, adanya peraturan dan fenomena di lapangan. Nah, PNS, khususnya di tataran staf atau pelaksana, ini memiliki sifat pekerjaan yang generik, sehingga mereka memiliki potensi besar untuk melakukan tugas-tugas di luar tupoksinya. Nah, kemudian yang kedua, kesesuaian konteks penelitian. Jadi, kita tahu bahwa OCB ini sangat lekat dengan bentuk perilaku kerja yang menekankan pada pelayanan. Sehingga penelitian yang dilakukan terkait OCB di sektor publik ini sangat related gitu ya. Kemudian yang ketiga, sejalan juga dengan core value birokrasi di Indonesia. Kita tahu mungkin PNS sekarang ini menganut core value berakhlak, khususnya pada aspek berorientasi pelayanan, harmonis dan juga kolaboratif. Ini menurut BKN 2022 dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, aspek perilakunya ini sangat lekat dengan OCB. Nah, yang terakhir, adanya dampak positif OCB di sektor publik. Menurut Arifin dan Narmaditya 2024 dan juga Konselman 2020, OCB ini membawa dampak positif bagi pekerjaan dan organisasi, seperti peningkatan pelayanan publik dan juga inovasi. Nah, kemudian dari sini, solusi atau langkah riset yang diambil, penelitian ini akan menggunakan OCB sebagai determinan dari subjective well-being. OCB sendiri diartikan sebagai perilaku kerja yang meskipun tidak berhubungan dengan tugas, tetapi dilakukan untuk memfasilitasi fungsi organisasi. Ini menurut Lee dan Allen tahun 2002. Gap yang ketiga, penelitian terdahulu ini menemukan ternyata hubungan antara OCB dengan SWB ini masih inkonsisten, ya, masih inkonklusi, belum bisa disimpulkan bagaimana sih hubungan antara keduanya. Nah, problemnya bagaimana inkonsistensi antara OCB dan SWB ini? Yang pertama, hubungan positif antara OCB dan SWB seperti disampaikan pada beberapa penelitian sebelumnya, De Avila Finkelstein, kemudian Lam, et al., Wei Chiao, menyampaikan bahwa OCB ini berkorelasi positif dengan kesejahteraan subjektif. Sebab helping behavior dalam OCB ini memunculkan kebermaknaan serta kepuasan bagi penolong atau karyawan atau pekerja yang menampilkan OCB. Kemudian ternyata ada juga yang berhubungan negatif dari penelitian terdahulu OCB dan SWB ini. Memiliki korelasi negatif dengan SWB seperti misalnya memicu kelelahan emosional ya karena harus bekerja ekstra ya di luar dari pekerjaan pokoknya atau tugas pokoknya. Kemudian citizenship pressure
work-life conflict ya, itu merupakan hubungan negatif antara OCB dengan SWB. Nah, kemudian peran variabel lain dalam hubungan OCB dan SWB. Menurut Harvey et al. 2018, implikasi positif atau negatif OCB terhadap kesejahteraan ini disebabkan oleh faktor individual dan juga kontekstual yang memoderasi OCB dan SWB. Nah, dari penelitian-penelitian terdahulu ditemukan bahwa moderator antara OCB dengan SWB yang banyak digunakan ini berasal dari faktor eksternal, seperti diantaranya kepemimpinan, ya, jenis kepemimpinan, kemudian perceived organizational support, dan juga leader-member exchange. Nah, kemudian gap yang terakhir, ini masih minim studi yang menggunakan efek moderasi growth mindset pada hubungan OCB dan SWB. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa growth mindset ini penting diteliti sebagai moderator OCB dan SWB? Yang pertama, peran mindset bagi pekerja ini, mindset ini krusial untuk mendominasi cara individu memandang dunia dan memengaruhi sikap serta motivasi dalam menjalani kehidupan. Kemudian peran growth mindset dalam well-being juga cukup besar ya, karena tidak hanya meningkatkan resiliensi, tetapi juga membantu menemukan strategi coping yang tepat ketika para pekerja ini menemukan tekanan. Kemudian kesesuaian juga dengan karakteristik partisipan penelitian, karena fokus penelitian ini adalah pada PNS milenial. Generasi milenial ini memiliki karakteristik yang menekankan pada pembelajaran dan pengembangan diri. Aspirasi pengembangan dirinya cukup tinggi. Kemudian yang terakhir peran growth mindset ini dalam perubahan birokrasi, bahwa 64% aparatur negara ini memiliki kemampuan administratif ternyata, yang perannya semakin tidak dibutuhkan sekarang-sekarang ini. Nah, sehingga langkah riset atau solusi yang diterapkan adalah menggunakan growth mindset sebagai moderator yang menguatkan hubungan OCB dan SWB. Growth mindset sendiri diartikan sebagai keyakinan individu bahwa potensi seseorang, individu ini dapat dikembangkan melalui upaya tertentu, termasuk bantuan dari pihak lain, menurut Dweck 2016. Nah, kemudian penelitian ini akan kerangkai atau dibahas dalam kerangka self-determination theory atau SDP, yang merupakan meta teori motivasi yang banyak digunakan di sektor pendidikan, perkembangan, maupun industri organisasi. SDT ini memberikan pemahaman motivational, pembentuk perilaku sosial, serta dinamika hubungan antara kebutuhan dasar psikologis dan juga well-being. Dan SDT ini mengungkap bahwa kinerja dan well-being karyawan ini dipengaruhi jenis motivasi saat melakukan aktivitas kerja. Nah, asumsi dasar dari self-determination theory ini adalah pada kondisi terbaiknya ternyata individu ini memiliki self-motivated atau keinginan untuk belajar, berkembang, dan menerapkan potensi secara bertanggung jawab. Nah, yang kedua, manusia ini adalah organisme aktif yang memiliki dorongan intrinsik untuk tumbuh serta berkembang. Dan yang ketiga, individu atau manusia yang memiliki sumber daya bawaan untuk berkembang dan juga meregulasi diri. Ini asumsi dasar dari SDT. Nah, bagaimana mekanisme teoritis SDT dalam variabel dan model penelitian? Untuk hubungan langsung antara OCB dan SWB, OCB ini menurut Chow et al., Kim, dan juga Nurul Kamari, ini merupakan perilaku kerja yang memenuhi 3 kebutuhan dasar psikologis, yaitu need for competence, autonomy, dan relatedness. Berhubungan positif dengan subjective well-being, sebab evaluasi terhadap kepuasan hidup secara menyeluruh disebabkan tadi terpenuhinya 3 kebutuhan dasar psikologis manusia. Kemudian untuk hubungan indirect atau tidak langsung melalui moderasi growth mindset, tadi OCB didorong motivasi otonomi, adanya kehendak dan juga memaknai perilaku sebagai kontribusi positif bagi organisasi, ini dikuatkan dengan proses pemaknaan bahwa OCB ini sebagai kesempatan untuk mengembangkan diri dan juga membantu proses regulasi diri saat individu ini mengalami tekanan ketika misalnya melakukan OCB. Sehingga muncullah tadi pemaknaan subjektif tentang kepuasan hidup, bahwa melalui OCB yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan diri, individu pekerja atau PNS ini mempunyai peluang kontribusi lebih besar
bagi organisasi selain juga kesempatan untuk berkembang. Nah, ini adalah model penelitiannya dengan satu moderator dengan IV OCB dan juga DV subjective well-being. Hipotesis yang ditawarkan OCB, hipotesis pertama OCB berhubungan positif langsung dengan SWB. Hipotesis yang kedua, growth mindset memoderasi hubungan OCB dan SWB, di mana hubungan positif antara OCB dan SWB ini akan semakin kuat jika growth mindset pekerja atau PNS ini tinggi. Kemudian pertanyaannya, kenapa sih PNS milenial di Indonesia, baik di instansi pusat maupun daerah? Yang pertama adalah dijawab melalui populasi. Jumlah populasi PNS di Indonesia per 31 Desember 2026 itu didominasi oleh generasi milenial. Menurut data BKN 2026, yaitu sebanyak 54%. Kemudian secara sosial kultural, PNS milenial ini disiapkan untuk menjadi pimpinan birokrasi dalam waktu dekat. Sehingga secara tidak langsung kalau istilah saat ini menjadi tulang punggung negara gitu. Jadi apa-apa pasti yang yang diharapkan untuk berkontribusi lebih. Ini adalah PNS di jajaran jenjang generasi milenial. Kemudian baik instansi pusat maupun daerah ini sama-sama memiliki tuntutan birokrasi yang tinggi yang berpotensi juga melemahkan kesejahteraan pegawai. Nah, kemudian isu kesehatan mental tadi ya terjadi pada PNS Indonesia baik di instansi pusat maupun di daerah. Nah, kemudian metode pada penelitian ini untuk desain penelitian menggunakan penelitian kuantitatif korelasional dengan desain time lag, pengambilan data time lag 2 gelombang ya dengan rentang 2 minggu, sampling menggunakan convenience sampling, kemudian questionnaire self-report untuk growth mindset dan subjective well-being, dan peer rating untuk OCB. Kemudian partisipannya ini terbagi menjadi dua partisipan ya, partisipan utama yaitu dengan kriteria PNS instansi pusat atau daerah, masa kerja minimal 2 tahun, generasi milenial, kelahiran 1981 sampai dengan 1996, dan juga menduduki jabatan pelaksana. Untuk partisipan peer yang akan mengisi kuesioner OCB, ini sama PNS instansi pusat dan daerah yang bekerja di instansi yang sama dengan partisipan utama. Kemudian masa kerjanya minimal juga 2 tahun, pernah atau sedang bekerja sama dalam satu tim dengan partisipan utama selama minimal 6 bulan berturut-turut, merupakan pejabat pelaksana dan tidak ada batasan usia atau generasi. Kemudian prosedurnya ada persiapan, uji coba alat ukur dan juga pengambilan data. Analisisnya kami lakukan dari analisis deskriptif partisipan dan variabel penelitian sampai dengan uji hipotesis menggunakan makro proses. Nah, ini kurang lebih adalah alur pengambilan datanya. Tadi itu wave survey ya, dimulai pada Desember 2025 untuk survei tahap pertama atau gelombang pertama. Self-report moderator yaitu growth mindset dalam waktu rentang 2 minggu ya, 8 Desember 2025 sampai dengan 16 Januari. Kemudian masuk waves kedua 22 Desember sampai dengan 10 Februari. Ini self report juga untuk DV-nya ya SWB. Kemudian pada saat bersamaan pada 8 Desember sampai dengan 16 Februari ini ada survei peer rating untuk variabel independen yaitu OCD. Jadi kurang lebih durasi dari awal rekrutmen partisipan sampai dengan pengambilan data selesai itu 4 bulan. Nah, untuk alat ukur penelitian ini ada 3. Subjective well-being ini menggunakan adaptasi skala satisfaction with life skill dari Dinner et al. 1985. Ada 5 item. Tadi ya dimensi yang digunakan adalah dimensi life satisfaction dengan alpha Cronbach 0,829. Kemudian untuk OCB-nya menggunakan skala OCB dari Lee Allen 2002 ada 16 item. Ada dimensi OCB organisasi dan juga OCB individu. Alpha Cronbach-nya 0,906. Dan growth mindset ini menggunakan adaptasi subskala growth mindset dari Dweck et al. 1995, 4 item dengan alpha Cronbach 0,902. Nah, ini kurang lebih demografi partisipan yang didapatkan. Total ada 213 partisipan utama. Ya, kalau mau dijumlahkan seluruhnya berarti ada 426 dengan partisipan peer. Kesimpulan utama yang didapatkan dari demografi ini adalah mayoritas partisipan
didominasi oleh PNS wanita sebanyak 53,50%, berpendidikan akhir sarjana mayoritas sebesar 51,60%, dengan masa kerja paling banyak 2 sampai dengan 10 tahun, dan PNS-nya merupakan PNS dari instansi pusat, berlokasi kerja mayoritas di Pulau Jawa dengan penghasilan mayoritas di atas UMP. Nah, ini adalah validitas alat ukur menggunakan perhitungan CFA ya. Dan kesimpulannya adalah ketiga alat ukur memiliki validitas konstruk yang memadai. Sebagian besar indeks goodness of fit ini memenuhi kriteria yang direkomendasikan dengan faktor loading seluruh item ini berada di atas batas minimum yaitu 0,4. Nah, ini adalah tadi deskripsi ya, kategorisasi variabel. Jadi temuan utamanya adalah min-nya SWB, OCB, dan growth mindset ini berada pada rentang 4,16 sampai 4,97. Nah, dalam skala Likert 1 sampai dengan 6, ini memperlihatkan angka tersebut rata-rata berarti variabelnya memiliki skor yang tinggi. Gitu. Nah, berdasarkan standard deviation, tapi growth mindset ini memiliki persebaran yang data paling rendah. Artinya datanya relatif homogen. Kemudian yang ketiga, SWB sebaliknya memiliki keragaman yang paling tinggi dengan rentang skor yang sangat lebar ya, yang cukup lebar yaitu 1,4 sampai dengan 6. Artinya SWB partisipan ini sangat bervariasi dari tingkat sangat rendah ke tingkat yang sangat tinggi. Nah, di awal kami juga melakukan uji beda variabel penelitian. Ini kemudian temuannya untuk variabel subjective well-being ini perempuan SWB perempuan ini lebih tinggi ya daripada dan berbeda secara signifikan daripada partisipan laki-laki. Jadi partisipan PNS perempuan ini dikatakan lebih sejahtera di penelitian saya daripada PNS milenial laki-laki. Kemudian secara pendidikan akhir ini juga membedakan secara signifikan bahwa kelompok PNS dengan latar belakang pendidikan akhir pasca sarjana memiliki SWB paling tinggi dan berbeda secara signifikan daripada latar belakang PNS milenial yang kelompok sarjana maupun diploma. Kemudian untuk OCB ini ternyata partisipan dari instansi daerah ini lebih tinggi dalam menampilkan OCB daripada dan berbeda secara signifikan daripada OCB yang ditampilkan PNS di instansi pusat. Untuk growth mindset, ternyata PNS milenial di Kepulauan Maluku ini memiliki growth mindset paling tinggi daripada PNS milenial di wilayah kepulauan yang lainnya. Ternyata juga lokasi kerja ini membedakan secara signifikan growth mindset. Akan tetapi pada uji lanjutan post hoc, ternyata tidak ada pasangan kelompok lokasi yang memiliki perbedaan yang signifikan. Dan juga sebagai disclaimer, catatan juga untuk growth mindset ini, karena memang jumlah partisipan pada Kepulauan Maluku ini juga cukup kecil, sehingga generalisasi yang dilakukan juga harus berhati-hati untuk kesimpulan ini. Nah, ini dilakukan juga uji multikolonialitas untuk mengetahui hubungan pada variabel independen ya, dan disimpulkan tidak terdapat multikolonialitas, kemudian Harman single factor juga dilakukan uji, dan juga tidak terdapat isu tidak ada pendekatan, ya common method biasnya itu tidak ada. Nah, uji korelasi bivariat ini juga dilakukan, dan hasilnya untuk OCB sendiri berkorelasi positif dan signifikan dengan subjective well-being, begitu juga dengan growth mindset juga berkorelasi positif dengan subjective well-being. Dan pada variabel demografi, ini jenis kelamin dan jenis pendidikan pendidikan akhir, hanya 2 demografi itu yang ternyata berkorelasi signifikan dengan subjective well-being pada penelitian ini. Sehingga, dilakukan juga uji model penelitian dulu ya, uji kesesuaian model penelitian, model fit. Ini didapatkan ternyata model dengan 3 faktor, OCB, SWB, dan juga growth mindset, ini memiliki nilai CFA, TLI, SRMR, dan RMC yang paling baik di antara model dan lainnya. Kesesuaian model ini juga mengkonfirmasi sejalan dengan model penelitian yang direplikasi dari Wei Chiao tahun 2024. Nah, pada akhirnya dilakukan uji hipotesis penelitian dan temuan utamanya adalah 14,4% variasi subjective well-being dapat dijelaskan oleh model penelitian ini berdasarkan jenis kelamin, tadi ya pendidikan, OCB, dan juga growth mindset. Nah,
Hasil temuan utamanya terdapat hubungan langsung positif dan signifikan antara OCB dengan SWB, yang artinya hipotesis satu didukung oleh data, dan yang kedua ternyata efek interaksinya signifikan pada moderasi growth mindset dan OCB terhadap subjective well-being, tetapi dengan arah moderasi negatif. Tuh, yang artinya adalah hipotesis 2 tidak didukung data. Nah, temuan ini kemudian menjadi menarik dibahas pada diskusi nanti. Untuk efek kondisionalnya ya, untuk lebih memastikan lagi, dilakukan analisis grafik simple slope dan hasilnya untuk efek kondisional moderasi growth mindset terhadap OCB dan SWB ini signifikan pada level growth mindset sedang dan juga rendah. Ya, jadi growth mindset ini berperan signifikan sebagai moderator pada level rendah dan juga sedang. Sedangkan untuk level tinggi ini growth mindset tidak berperan signifikan memoderasi hubungan OCB dan SWB. Hubungan positif OCB dan SWB ini paling kuat ternyata pada individu dengan growth mindset yang rendah. Kemudian melemah pada growth mindset sedang dan menjadi paling lemah pada growth mindset yang tinggi. Peningkatan growth mindset cenderung diikuti oleh melemahnya hubungan OCB dan SWB partisipan. Nah, diskusinya yang pertama terkait temuan bahwa OCB ini berkorelasi positif ya, tadi hipotesis satu didukung berdasarkan mekanisme SDT tadi yang sudah disampaikan, OCB ini didorong oleh motivasi otonomi, yang artinya bahwa para pegawai ini merasakan adanya kesempatan untuk memaknai dampak positif dari perilaku kerjanya. OCB juga memenuhi 3 kebutuhan dasar psikologis tadi yang seperti disampaikan di awal, di mana OCB ini dilakukan atas kehendak pegawai sendiri, ya, disertai kesadaran penuh, pemaknaan terhadap kontribusi kerjanya. Ini yang memenuhi kebutuhan otonomi, kemudian untuk kebutuhan kompetensi, ketika melakukan OCB yang merupakan tugas di luar tugas pokoknya, tugas utamanya, otomatis pegawai ini harus mempelajari hal-hal baru di luar yang biasa dikerjakan. Nah, ketika mereka berhasil mempelajari hal baru tersebut, berhasil berkinerja dengan baik, maka kebutuhan kompetensi terpenuhi. Dan yang ketiga, ketika melakukan OCB, otomatis pegawai-pegawai ini harus berinteraksi dengan orang lain, setidaknya berkoordinasi, menanyakan informasi, dan lain sebagainya, otomatis ini memenuhi kebutuhan terhubung dengan orang lain atau relatedness. Sehingga pemaknaan kontribusi positif serta terpenuhinya 3 kebutuhan dasar psikologis ini memicu munculnya kepuasan hidup atau kesejahteraan subjektif. Ini adalah pembahasan secara teoritis. Nah, pembahasan secara kontekstualnya, perwujudan core value berakhlak dalam perilaku kerja ini, khususnya value tadi ya, berorientasi pelayanan, harmonis, dan kolaboratif, sangat identik dengan OCB. Kemudian berdasarkan nilai organisasi yang telah diintegrasikan, maka perilaku kerja ini akan memunculkan kesejahteraan menurut Deci et al. 2017. Nah, menurut penelitian Mainhart et al. 2020, organizational public value dalam konteks ini nilai berakhlak tadi ya, ini mendorong pegawai untuk menampilkan OCB yang berdampak pada life satisfaction pegawai tersebut. Organisasi pemerintah juga lekat dengan client culture yang menekankan kepercayaan, saling mendukung, persahabatan, keramahan, kohesi, serta kesetiaan dan komitmen. Client culture ini ternyata memunculkan OCB pada pegawai yang disebabkan nilai-nilai kebersamaan dan pencapaian tujuan organisasi bersama. Selain itu, client culture juga terbukti berkorelasi positif dengan life satisfaction menurut penelitian Watanabe et al. 2024. Nah, kemudian diskusi temuan duanya untuk hipotesis 2 secara teoritis SDT tadi temuannya adalah growth mindset memoderasi tapi secara negatif organizational citizenship behavior dan subjective well-being. Nah, ternyata dalam subteori SDT yakni organismic integration theory, individu ini cenderung melakukan internalisasi nilai menjadi bagian dari diri. Yang artinya apa? Individu dengan growth mindset ini cenderung berorientasinya pada pengembangan diri. Mereka memaknai pekerjaan dan tantangan ini sebagai proses pembelajaran. Sehingga OCB tidak lagi menjadi sumber utama kesejahteraan subjektif individu, sebab individu PNS ini ya telah mendapatkan kesejahteraan dari pemenuhan kebutuhan psikologis yang lebih intrinsik, yakni pengembangan diri itu sendiri. Nah, peran sebuah faktor terhadap kesejahteraan ini ternyata berkurang saat individu mempunyai sumber daya internal yang kuat. Ini menurut penelitian Alaulu 2025 yang disebut dengan resources substitution.
Dalam SDT sendiri, kesejahteraan subjektif ini ternyata lebih kuat memang dipengaruhi sumber daya psikologis yang bersifat internal dan menetap, seperti growth mindset misalnya, daripada perilaku ekstraperan yang sifatnya lebih situasional. Nah, kemudian secara kontekstual, ini pada kondisi tertentu growth mindset ternyata tidak bermakna memunculkan kesejahteraan subjektif. Menurut Low dan Lee 2023, eh, adanya dukungan kontekstual ini sangat penting agar growth mindset ini dapat teraktualisasi dan muncul sebagai kesejahteraan subjektif. Kemudian growth mindset yang merupakan sumber daya personal menetap pada individu dan memerlukan katalisator dari faktor lingkungan untuk teraktualisasi dalam dampak positifnya. Dan pengembangan kompetensi PNS ini memiliki permasalahan yang multidimensi sehingga tidak semua PNS di semua instansi ini memiliki kesempatan untuk berkembang secara sama. Sehingga itu juga merupakan problem tersendiri. Kemudian, desain organisasi pemerintah ini memiliki struktur rigid dan juga aturan formal yang kuat, sehingga menjadikan ruang eksplorasi pada pelaksanaan tugas dan pengembangan diri ini menjadi sangat terbatas. Nah, ini didukung oleh pembahasan juga dukungan data secara empiris bahwa hasil korelasi bivariat menunjukkan koefisien korelasi growth mindset terhadap SWB ini lebih tinggi daripada koefisien korelasi OCB sendiri terhadap SWB. Pola yang sama pada analisis moderasi bahwa koefisien regresi langsung antara growth mindset dengan OCB ini lebih tinggi dibandingkan koefisien OCB terhadap SWB. Nah, setelah penelitian ini selesai, tidak lepas dari adanya keterbatasan, yang kami simpulkan yang pertama adalah penelitian ini diterapkan pada populasi yang cukup luas, yakni PNS milenial di Indonesia yang memungkinkan adanya variabilitas yang tinggi. Ya walaupun variabilitas di sini sudah dikontrol ya, tapi tetap saja ini bisa memungkinkan memunculkan adanya bias. Nah, juga terbatasnya jumlah sampel jika dibandingkan jumlah populasi yang sangat besar. Dan juga sifat korelasional pada penelitian ini menjadikan tidak bisa diambil kesimpulan hubungan sebab akibat. Dan penelitian ini juga hanya mengeksplorasi peran moderator tunggal yang berasal dari sumber daya internal individu. Sehingga saran yang diberikan penelitian pada populasi yang lebih spesifik mungkin ya, pada instansi tertentu mungkin sesuai dengan fenomena yang ada mungkin dapat dipertimbangkan untuk studi selanjutnya. Kemudian juga dapat menggunakan jumlah sampel yang lebih besar ya untuk mengakomodasi jumlah populasi yang besar tadi. Kemudian penelitian selanjutnya dapat juga mempertimbangkan penggunaan desain eksperimen mungkin agar hubungan kausalitas juga dapat ditegakkan dan juga mempertimbangkan penggunaan moderator lain yang mungkin bersifat kontekstual atau bahkan mungkin menggunakan dua atau lebih kombinasi moderator internal ataupun eksternal secara simultan. Nah, ini implikasi secara teoritisnya ya, menguatkan teori determinan perilaku secara mandiri, ini mampu memicu kesejahteraan subjektif, memperkaya kontribusi teoritis, sumber daya positif belum tentu. Ternyata sumber daya yang bersifat positif ini, menurut kita positif ini belum tentu memunculkan dampak yang positif jika tidak adanya dukungan dari eksternal. Menguatkan juga peran kontekstual dalam mengaktualisasi pola pikir menjadi kesejahteraan psikologis dan menguatkan konsep resources substitution tadi bahwa sumber daya internal yang kuat dapat mengaruhi subjective well-being secara langsung dan menggantikan faktor lain. Secara praktis ya, di dunia birokrasi ini juga bisa menjadi masukan bagi pimpinan dan organisasi untuk memahami dinamika perilaku dalam memunculkan well-being, kemudian juga menjadi dasar dari pimpinan untuk menyusun kebijakan pola kerja yang lebih sehat, bahkan mungkin bisa memunculkan employee assistance program yang sepertinya di dunia birokrasi ini masih sangat rendah. Kemudian pimpinan juga mengembangkan gaya kepemimpinan dan budaya organisasi yang lebih sesuai dengan aspirasi PNS muda saat ini. Dan juga menyediakan jalur pengembangan diri yang sesuai untuk pengembangan diri PNS yang lebih baik lagi. Baik, ini adalah referensi yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Dian. Waktunya tadi, wah hebat, kurang dari 40 menit. Tapi lebih dari 20 menit gitu ya. Em, Kami mengundang di sini ada akhirnya ada partisipan juga satu yang Bapak dari mana Pak? Saya dari
Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Familiar ya. Ya, selamat datang di Fakultas Psikologi UI. Em, Kami ada pertanyaan, Bapak. Saya berikan apa namanya privilege untuk mengajukan pertanyaan. Ya. Oh, dimensi well-being. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari peserta yang offline. Dimensi well-being yang dipakai oleh Dian itu yang mana? Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan juga, kalau kita membahas mental health pada pekerja, itu terbagi menjadi tiga tadi ya. Di awal, Page dan Vela Broderick menyampaikan ada subjective well-being, workplace well-being, dan juga psychological well-being. Dan pada penelitian ini yang digunakan adalah subjective well-being. Karena menurut Diener, penilaian subjektif dari dalam diri individu ini merupakan hal yang paling penting ketika kita memaknai well-being itu sendiri. Tanpa adanya standar atau penilaian di luar individu itu, well-being itu seperti apa sih? Gitu. Nah, kemudian kalau kita baca literatur, subjective well-being itu sebenarnya juga berkembang ya konsepnya. Dari awal Dinner ini mengatakan bahwa subjective well-being ini yang terpenting adalah aspek atau dimensinya adalah life satisfaction atau kepuasan diri. Itu bagaimana kita bisa merasa puas terhadap apa yang kita lakukan tadi tanpa dipengaruhi standar dari luar. Tetapi memang seiring berjalannya waktu SWB ini mungkin nanti dibahas oleh Mbak Ica yang selanjutnya ada tambahan konsep hedonisme. Jadi ada positif dan negatif affect ya. Nah, itu. Tapi kemudian saya lebih menekankan kepada life satisfaction-nya karena menurut literatur terbaru dari Diener dan Singh 2024 dikatakan life satisfaction ini lebih dapat menggambarkan kesejahteraan subjektif yang sifatnya itu menetap. Karena kalau positif dan negatif affect ini cenderung berubah-ubah kan. Bahkan setiap hari bisa berdinamika, berubah. Nah, makanya saya lebih menekankan pada aspek life satisfaction-nya cenderung stabil. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, jadi dari beberapa dimensi subjective well-being yang digunakan oleh Dian itu adalah yang life satisfaction. Tapi sebelum saya ke peserta online, itu saya mau appreciate dulu penelitian dari Dian ini. Yang pertama adalah kekuatan penelitian ini adalah mengambil data secara kompleks gitu ya. Jadi data itu tidak diambil self-report terus sekali ambil gitu. Nah, Dian melakukannya dengan dua cara, yaitu time lag studies dan satu lagi adalah menggunakan peer ratings. Dan itu membuat penelitian ini menjadi apa namanya efek common method biasnya itu jadi berkurang banyak. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa common method bias habis hilang gitu begitu saja karena tetap aja ini adalah self-reported studies gitu ya. Nah itu dapat tepuk tangan dari Eka Gatari. Nah, Em, lalu eh, dilakukan pada sekelompok populasi, jadi tidak populasi yang general, sehingga ini hanya berlaku hanya pada kelompok milenial dan PNS, gitu ya. Apakah ini berlaku pada kelompok lain di lain populasi? Mungkin itu bisa dicek lagi penelitian-penelitian di luar sana tentang OCD dan SWB itu apakah ada penelitiannya gitu kali ya supaya kita bisa melihat validitas eksternal atau apa namanya ya ya validitas eksternal dari model penelitian yang diajukan. Em, saya mengundang em, partisipan dari online untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin ada waktu 5 menit sebelum kita maju ke presenter yang kedua. Adakah pertanyaan? Nggak ada yang di chat box ini. Aku.
Oh, ada Fadia. Fadia. Oke, Fadia. Fadia, kenapa kamu Iya, pakai itu? betul sekali. Oh, avatar saya masih hidup. Sebentar, Mbak. Oke, baik. Mungkin Apa untuk kabar? mempersingkat waktu, Ya, tidak apa-apa saya silakan. begini, Ya, Mbak ya udah, Devi. tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bingung gini. Ya, Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya senang saya kembali lagi ke sini. Ada ketemu lagi wajah-wajah familiar Mbak Devi, Mbak Ori, Mbak Isya. Ya, Mbak Isya saya kembali lagi belajar. Ya, saya mungkin izin bertanya ke Mbak Dian. Oh, dan apresiasi, sangat apresiasi sekali. Saya merinding melihat ininya ya, dan effort ya ketika multi source seperti itu. Nah, inilah yang nanti mengantarkan ke pertanyaan. Sebenarnya saya ada dua pertanyaan. Pertama, saya boleh bertanya Mbak Dian terkait Yampi rating itu. Ini menarik sekali bagi saya. Jadi kan ada Yampi rating. Eh, di bayangan saya artinya berarti Anda mencocokkan eh yang di rating ini gitu ya dengan siapa yang di rating. Jadi kayak supervisor itu kan kayaknya cukup tricky ya. Bolehkah nanti Mbak Dian memberikan saya agak gambaran ketika Anda menghubungkan mana yang menilai, mana yang mengisi self reportnya seperti itu. Ya, tadi kan yang yang ratingnya yang OCB Mbak ya. Jadi saya penasaran sekali terkait itu. Mungkin bisa dijelaskan. Yang kedua, insightful sekali ya Mbak. Tadi malah ternyata ketemu bahwa PNS yang growth mindsetnya malah rendah atau sedang itu lebih bahagia, sedangkan yang tinggi malah merendahkan gitu SWB-nya ini. Kalau kita berkaca ada berita-berita terkait malah banyak PNS yang mundur begitu Mbak. PNS muda mundur baru semester 1 begitu. Kemudian tadi saya kaitkan juga dengan ketika Mbak membahas discussion, oh barangkali karena bisa senang karena di public sector itu yang menonjol clan culture. Tadi ngomong-ngomong soal budaya. Kemudian ada juga lagi barangkali juga karena sistem di PNS ini rigid, jadi sehingga ada kontradiksi. Ini kalau yang di OCI ada hierarkinya gitu Mbak ya, ada yang klannya. Kemudian terkait saran. ah Saat Mbak membahas tentang Litref lebih dalam untuk menyusun diskusi Mbak, apakah barangkali pernah dibahas mungkin yang mempengaruhi kontekstualnya seperti kayak climate-nya kah begitu kali Mbak ya, climate-nya atau budaya yang lebih besarnya, karena kayaknya juga tergantung itu Mbak ya, karena kebetulan moderatornya kita internal seperti itu. Ya, penasaran saja apa ada ketemu begitu Mbak yang bahas-bahas barangkali climate-nya begitu yang mempengaruhi SWB-nya dan growth mindsetnya begitu Mbak. Mungkin terasa terkungkung begitu Mbak ya, dia pengen berkembang banget tapi rasanya nggak bisa berkembang begitu, sehingga itu menurut kayak sweeping. Barangkali dua itu Mbak Debbie. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Fadia atas pertanyaannya ya. Untuk yang pertama, ya untuk peer rating. Memang pada saat itu kalau boleh cerita agak mundur lagi, ini merupakan challenge sebenarnya dari pembimbing saya ya, Mbak Isya yang kebetulan juga ada di ruang Zoom, bahwa pada saat bimbingan carilah tantangan gitu. Kalau tidak menantang di metodenya, mungkin menantang di variabelnya. Kalau tidak menantang di variabelnya, mungkin menantang di partisipannya gitu. Jadi dicarilah tantangan itu karena dengan ada tantangan itu kita bisa jadi berkembang gitu ya, bisa jadi lebih tahu lagi. Capek pasti gitu ya karena prosesnya nggak bisa sekali ambil seperti cross sectional ya, sekali ambil sudah data semua dapat, tapi ini harus berkali-kali dan dengan subjek yang berbeda. Nah, untuk teknisnya sendiri, memang ini saya sempat apa ya beberapa kali merenung gitu bagaimana cara yang paling strategi yang paling efisien, efektif dan juga tanpa mengesampingkan apa potensi-potensi bias gitu ya. Nah, akhirnya strategi yang saya ambil, yang saya pilih, kemudian sudah saya diskusikan juga dengan Mbak Isya pada saat itu adalah untuk peer ini ditempuh dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan partisipan ini, partisipan utama kita sebut itu menentukan sendiri siapa yang menjadi peer-nya. Gitu. Jadi kalau dalam hal ini saya mengasumsikan ada dua pendekatan.
yaitu pendekatan personal dan juga pendekatan struktural. Untuk pendekatan personal tadi yang saya sampaikan, partisipan utama ini menentukan sendiri. Jadi di awal saya merekrut. Jadi ada rekrutmen. Jadi memang panjang proses proses pengambilan datanya itu panjang dari rekrutmen partisipan utama, menanyakan siapa peer-nya yang dianggap sesuai. Jadi saya juga melampirkan kriteria-kriteria tadi ya yang dianggap sesuai untuk menjadi peer. Karena menurut penelitian-penelitian dahulu juga tidak semua peer ini bisa sesuai untuk menjadi rater gitu. Jadi harus kita peneliti ini harus menyusun kriteria yang rigid ya untuk bisa mendapatkan peer yang tepat gitu. Itu yang pertama. Kemudian setelah didapatkan nama-nama ini, saya juga menggandeng istilahnya PIC dari instansi di mana partisipan utama itu berada gitu ya. Biasanya ada dua, bisa dari atasan langsung atau dari BKD-nya seperti itu, dari kepegawaian gitulah ya. Nah, PIC ini baik apa namanya pimpinan atau apa namanya atasan langsung atau juga bagian kepegawaian ini kemudian menilai apakah nama peer yang diajukan oleh eh, partisipan utama ini memang sesuai memenuhi kriteria yang ada yang sudah ditentukan oleh saya selaku peneliti. Ini adalah saya sebut pendekatan struktural. Nah, kenapa kok nggak langsung aja gitu dari partisipan utama nama sudah masuk ya sudah. Tidak, karena saya merasa di sini masih ada subjektivitas, masih ada potensi subjektivitas dari partisipan utama untuk menentukan siapa peernya. Kalau kata Mbak Isya, meminjam kata-kata Mbak Isya waktu itu, nanti ya udah gandeng aja peer yang paling dekat aja deh, yang gampangnya gitu kan. Padahal kita belum tahu apakah memang peer tersebut benar-benar memenuhi kriteria yang kami syaratkan gitu. Jadi ada dua pendekatan itu, personal dan juga struktural, kami coba kombinasikan. Nah, kemudian dari situ kita ambil nama-nama yang memang sesuai gitu. Itu sih pendekatannya. Nah, PIC ini sendiri juga nanti yang memastikan, oh ya benar ini adalah pasangannya peer-nya ini. Oh ya sudah cocok dengan. Jadi ada kami memasukkan unsur objektivitas dalam pemilihan peer ini. Jangan subjektif gitu memilihnya. Tapi kami juga membuka ruang untuk partisipan utama memberikan pendapatnya siapa peer yang dianggap sesuai dengan kriteria yang kami ajukan. Itu. Nah, kemudian setelah itu PIC ini sendiri juga saya mintai tolong. Terima kasih juga saya ucapkan di sini kalau ada PIC yang datang di ruang Zoom yang membantu saya untuk salah satunya yaitu menyebarkan kuesioner, mengingatkan gitu. Nah, itu tugas PIC di situ. Jadi kepanjangan tangan dari peneliti gitu di lapangan. Seperti itu kurang lebih Kak Fadia ya untuk pertanyaan yang pertama. Nah, tadi yang kedua memang temuan. Jadi saya mungkin sedikit apa ya, mengkoreksi ya. Jadi growth mindset yang tinggi ini bukan berarti kemudian melemahkan subjective well-being, tidak. Gitu. Karena kalau dilihat dari grafik simple slope-nya tidak juga turun, subjective well-being-nya tidak turun, tetapi tidak menjadi signifikan pengaruhnya. Ya, jadi adanya growth mindset yang tinggi ini tidak berpengaruh akhirnya secara signifikan terhadap well-being, subjective well-being itu sendiri dengan berinteraksi dengan OCB gitu. Jadi ya apa namanya? Grafiknya tetap naik gitu. Kalau growth mindset-nya tinggi, subjective well-being-nya tetap tinggi. Tetapi ketika berinteraksi dengan OCB ini tidak menjadi signifikan hasilnya, interaksinya. Nah, kalau kenapa ini bisa terjadi tadi sudah juga saya sampaikan. Kalau secara kontekstual ya tadi ditanyakan secara kontekstual yaitu peran-peran dimensi lain seperti adanya pola kepemimpinan, adanya apa budaya organisasi dan juga climate ya organisasi yang kalau kita bicara karena subjek saya ini kan luas ya dari Sabang sampai Merauke berbagai instansi sehingga budayanya akan sangat berbeda menyikapi pengembangan di PNS ini. Ada mungkin dan saya temui termasuk juga mungkin di instansi saya instansi-instansi yang sudah sangat mendukung pengembangan diri PNS-PNS-nya terutama PNS milenial. Tetapi ada jauh di luar sana di instansi pusat maupun bahkan di daerah yang terhadap pengembangan diri PNS-nya ini masih bisa dikatakan abai gitu ya atau kurang diperhatikan. Jadi sehingga hal ini yang kami rasa menjadi potensi kenapa sih tadi ya growth mindset ini tidak kemudian
pengaruh signifikan memoderasi OCP terhadap SWB karena tadi lingkungan tadi belum sepenuhnya mendukung terhadap perkembangan atau aspirasi pengembangan diri PNS milenial yang cukup tinggi. Seperti itu Kak Fadia, semoga menjawab. Terima kasih. Terima kasih Dian. Mungkin supaya kita bisa menyelesaikannya tepat waktu, kita ini dulu ya apa ke presenter yang kedua dulu, Mbak Hanisa atau Mbak Ica kami panggilnya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi kepada Dian silahkan. Tapi ini sudah ada pertanyaan kepada Mbak Ica. Jadi hati-hati Mbak Ica, itu harus dijawab. Oke, saya serahkan 20 menit ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang ada. Sudah bisa dilanjut? Baik, mungkin saya ulangi karena tadi ada sedikit kendala teknis. Selamat siang teman-teman semua, baik teman-teman yang ada di uh, ruangan B010 secara luring maupun teman-teman yang ada di ruangan Zoom secara online. Perkenalkan, saya Hanisa Darupa Putri. Saya baru saja lulus dari Magister Sains Bio ini pada tahun 2026 ini. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Debi tadi, kami akan melaksanakan wisuda pada hari Sabtu. Nah, senang sekali berada di ruangan ini. Saya juga berterima kasih kepada Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya, terutama seorang peneliti muda, untuk bisa mendiseminasikan atau mempresentasikan hasil riset yang kebetulan ini juga merupakan riset tesis saya. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Debi tadi, baik saya maupun Mbak Dian memiliki topik yang sama, yaitu kesejahteraan subjektif ibu bekerja di Indonesia. Namun kami memiliki konteks yang berbeda, di mana Mbak Dian meneliti PNS milenial dan saya lebih berfokus kepada ibu bekerja yang ada di Indonesia. Penelitian ini dibimbing oleh Profesor Debi. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingannya selama ini. Baik, kita lanjut. Mungkin boleh di next Mbak Salsa. Nah, kurang lebih ini yang akan kita bahas pada siang ini ada pendahuluan, metode, hasil, diskusi, dan juga implikasi praktis dari penelitian ini. Kita next kepada pendahuluan terlebih dahulu. Nah, mari kita lihat teman-teman berkaitan dengan data statistik yang disajikan oleh BPS. Bahwasanya persentase tenaga kerja formal perempuan di Indonesia itu mengalami peningkatan yang awalnya di tahun 2022 adalah 35,47% dan meningkat menjadi 36,66% pada tahun 2025 atau sekitar 21,5 juta jiwa. Ini juga bukan merupakan angka yang sedikit kalau kita lihat. Next, uniknya disampaikan oleh Lavina Salsabila merupakan aktivis perempuan yang juga merupakan pemilik komunitas Inong Curong ya, perempuan pintar, disebutkannya dalam podcast Suara Berkelas
perempuan bekerja itu dituntut untuk bekerja seperti tidak punya anak, dituntut untuk mengurus anak seperti tidak memiliki pekerjaan. Mungkin beberapa teman-teman ibu bekerja yang ada di ruang Zoom barangkali relate dengan pernyataan ini seperti itu ya. Next. Nah, sebenarnya eh, topik mengenai ibu bekerja ini telah diteliti beberapa dekade yang lalu. Setidaknya dari tahun 1989 gitu ya. Scar et al. Menyatakan bahwa a woman's work is never done. Perempuan itu bekerjanya nggak pernah selesai. Dia dinyatakan oleh dia, ibu bekerja dari bayi dengan anak kecil menghabiskan waktu lebih banyak untuk mengurusi urusan rumah tangga dibandingkan bapak bekerja ataupun perempuan yang tidak memiliki anak. Bahkan waktu yang dibutuhkan itu 50% lebih banyak. Nah, saat ini hal ini juga masih relate, di mana Cecilia Helmina MC psikolog, seorang psikolog rumah sakit mitra keluarga menyatakan bahwa ibu merasakan tekanan emosional yang tinggi untuk memastikan urusan pengasuhan dan pekerjaan itu berjalan secara seimbang. Juga dikonfirmasi oleh laporan Women at Work oleh Deloitte pada tahun 2024 yang menyatakan bahwa perempuan itu masih memegang tanggung jawab utama di pekerjaan domestik termasuk pengasuhan anak sekalipun ia adalah perempuan bekerja. Hal ini akan terasa menjadi lebih berat pada ibu-ibu yang kembali bekerja setelah cuti melahirkan dan memilih untuk mengasihi anaknya secara eksklusif atau menyusui ya. Nah, tanggung jawab dan tuntutan ini berkombinasi ya. Kombinasi ini dapat menyebabkan konflik. Next-nya, konflik yang akan dibahas pada penelitian ini adalah family work conflict. Family work conflict sendiri merupakan konsep yang berasal dari internal konflik yang diusung oleh Kahn et al. Tahun 1964, yaitu konflik yang muncul ketika individu menjadi bagian lebih dari satu kelompok atau organisasi. Artinya ada dua peran yang dijalankan oleh individu tersebut. Dan pada penelitian ini peran tersebut berkaitan dengan peran di rumah tangga sebagai ibu dan peran sebagai pekerja. Nah, family work conflict diusung oleh Greenhouse dan Butel pada tahun 1985 sebagai a form of internal conflict in which the role pressures from the work and family domains are mutually incompatible in some respect. Jadi sebenarnya variabel family work conflict ini merupakan salah satu dimensi dari work family conflict itu sendiri. Jadi sebenarnya tuntutan pekerjaan dan keluarga ini berjalan secara dua arah, namun juga bisa dilihat sebagai salah satunya yang dilihat pada penelitian ini. Haslam et al. Juga mendefinisikan family work conflict sebagai dampak negatif bahkan yang muncul di pekerjaan ketika individu terlibat dalam tugas dan tuntutan keluarga. Nah, family work conflict ini sendiri teman-teman memiliki dampak positif, memiliki dampak yang beragam seperti itu. Dia bisa menurunkan subjective well-being, bisa menurunkan family satisfaction, dan juga menurunkan work engagement karyawan. Sedangkan family work conflict ini bisa meningkatkan emotional exhaustion, turnover intention, dan bisa merugikan organisasi melalui counterproductive work behavior yang ditunjukkan oleh karyawannya. Pada penelitian ini, saya berfokus untuk melihat subjective well-being sebagai dampak dari family work conflict pada ibu bekerja di Indonesia. Next. Next. Oke. Subjective well-being didefinisi seperti yang dijelaskan oleh Mbak Dian tadi ya. Definisi subjective well-being ini sendiri sebenarnya berkembang oleh tokoh utamanya yaitu Dinner. Namun saya menyadur dari Dinner et al. 2018 yang mendefinisikan subjective well-being sebagai evaluasi subjektif individu terhadap kehidupannya melalui evaluasi kognitif dan perasaan atau afeksi. Kenapa saya memilih subjective well-being? Ada dua alasan. Yang pertama, subjective well-being ini memberikan dampak positif bagi karyawan. Dia bisa meningkatkan produktivitas, kinerja, work engagement, meningkatkan OCB, yang juga merupakan bagian dari penelitian Mbak Dian tadi, meningkatkan kreativitas dan juga regulasi emosi. Yang kedua, ini juga menjadi gap dalam penelitian saya karena masih sedikit penelitian yang melihat dampak family work conflict terhadap subjective well-being sebagai suatu konsep
unidimensional. Kalau kita lihat di penelitian ya, memang banyak peneliti yang mengklaim atau mengonsepkan penelitiannya membahas mengenai subjective well-being. Namun berkaitan dengan family work conflict sendiri, sejauh tinjauan literatur yang dilakukan, Sergi et al. Lah yang melihat dampak family work conflict dan subjective well-being secara unidimensional. Dan itu juga dilakukan pada general employee di Amerika Serikat. Sedangkan penelitian-penelitian terdahulu banyak melihat hubungan family work conflict dan subjective well-being berdasarkan indikatornya secara independen. Kalau kita lihat kepada definisi, indikatornya itu ada evaluasi kognitif dan juga perasaan afeksi. Dan ada juga beberapa penelitian, di sini saya menyadari satu, yang melihat hubungan family work conflict dan subjective well-being menggunakan indikator kesehatan secara umum atau general health seperti itu. Next. Nah, berdasarkan tinjauan literatur yang dilakukan, hubungan family work conflict dan subjective well-being itu memiliki korelasi yang kecil hingga sedang. Maka dari itu, pada penelitian ini saya berasumsi bahwa ada mekanisme psikologis yang mendasari hubungan tersebut. Ini adalah model penelitiannya yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut, bagaimana family work conflict dan subjective well-being ini dimediasi oleh emotional exhaustion. Lalu, di sini terdapat peran trait-trait kepribadian dalam mempengaruhi hubungan tersebut. Dan saya mengasumsikan 4 hipotesis dalam penelitian ini, di mana hipotesis pertama adalah hipotesis mediasi, family work conflict berhubungan negatif dengan subjective well-being melalui emotional exhaustion. Lalu hipotesis 2-nya, neuroticism memperkuat hubungan positif antara family work conflict dan emotional exhaustion. Hipotesis 3-nya, bagaimana gratitude menjadi buffer pada hubungan negatif emotional exhaustion dan subjective well-being. Dan hipotesis 4 adalah kombinasi dari kedua moderator tersebut dalam mempengaruhi hubungan mekanisme psikologis ini. Next, untuk menyamakan persepsi terlebih dahulu teman-teman, saya menyampaikan definisi-definisi dari variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini. Family work conflict menggunakan definisi dari Haslam et al., yaitu dampak negatif yang muncul di pekerjaan ketika individu terlibat dalam tugas dan tanggung jawab rumah tangga. Lalu subjective well-being sendiri, seperti yang dijelaskan tadi, menggunakan definisi oleh Diener et al., yaitu evaluasi subjektif individu terhadap kehidupannya, meliputi evaluasi kognitif dan perasaan afeksi. Lalu emotional exhaustion, saya menggunakan definisi dari Wright dan Kropanzano, merupakan kelelahan fisik dan emosional kronis yang muncul karena tuntutan pekerjaan yang berlebihan serta tekanan yang muncul terus-menerus seperti itu. Lalu neuroticism menggunakan definisi dari Soto dan John, yaitu kecenderungan umum individu untuk merasakan emosi negatif seperti kecemasan dan kesedihan. Dan gratitude sendiri menggunakan definisi dari Mekulo et al., yaitu kecenderungan umum dalam mengenali serta merespon kebermanfaatan yang diberikan oleh orang lain melalui pengalaman dan dampak positif dengan rasa syukur. Berikutnya, saya akan menjelaskan mekanisme psikologis keadaan ibu bekerja ini melalui Conservation of Resources Theory yang diusung oleh Hopful dari tahun 1989 dan berkembang hingga saat ini. Berkaitan dengan mediasi emotional exhaustion. Seperti yang kita tahu, Conservation of Resources Theory ini adalah teori yang umum digunakan oleh para peneliti terdahulu untuk membahas mengenai stres yang dialami oleh pekerja seperti itu ya. Nah, di sini dia menyatakan bahwa stres muncul pada 3 kondisi, di mana kondisi pertama itu sumber daya utama terancam hilang, yang kedua sumber daya itu sendiri hilang, dan individu itu pada kondisi ketiga gagal atau tidak mampu mendapatkan sumber daya utama baru setelah melakukan usaha yang signifikan. Nah, pada kondisi ini, family work conflict dianggap sebagai stresor
faktor yang dapat mengancam sumber daya ibu bekerja yang dapat menyebabkan mereka kelelahan secara emosional. Ini telah terbukti melalui beberapa penelitian sebelumnya seperti dari Burik et al. Tahun 2023, Glaser and Heck tahun 2013, dan juga Lee et al. Tahun 2021. Nah, kelelahan emosional inilah yang nantinya lambat laun akan mendisrupsi bagaimana ibu bekerja ini menilai dirinya secara subjektif berdasarkan kepuasan hidup dan juga afeksi positif dan negatif yang ia rasakan. Next. Yang kedua, kenapa saya meletakkan moderasi neuroticism dalam hubungan antara family work conflict dengan emotional exhaustion? Karena berdasarkan literatur sebelumnya, kekuatan hubungan antara FWC dengan emotional exhaustion ini tidak berlangsung sama pada setiap individu, di mana pada penelitian-penelitian sebelumnya telah melihat moderasi variabel-variabel tertentu seperti family supportive supervisor behavior, lalu ada kecenderungan individu untuk mohon maaf sebelumnya. Kecenderungan individu untuk berkorban atau self-sacrificing disposition. Lalu ada juga psychological capital dan juga ada CSA atau core self-evaluation. Nah, jika kita lihat pada moderator-moderator yang ada itu, masih sedikit yang membahas bagaimana faktor kepribadian berpengaruh terhadap kekuatan hubungan tersebut. Padahal berdasarkan penelitian terdahulu, faktor kepribadian itu juga merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan neuroticism yang merupakan salah satu trait kepribadian dari Big Five personality. Nah, di mana setelah saya track di antara kelima trait kepribadian yang ada di Big Five itu memang neuroticism yang berpengaruh lebih paling kuat dengan emotional exhaustion seperti itu. Berikutnya berkaitan dengan moderasi gratitude pada penelitian ini. Sesuai dengan prinsip 2 yang ada di Hopeful et al. Tahun 2018, bahwa individu harus menginvestasikan sumber daya untuk melindungi diri dari kehilangan sumber daya, pulih dari kehilangan sumber daya, dan mendapatkan sumber daya baru. Nah, pada penelitian ini, gratitude diposisikan sebagai buffer yang dapat melemahkan dampak negatif penurunan kesejahteraan subjektif karena kelelahan emosional yang dialami oleh ibu bekerja. Kenapa gratitude? Karena gratitude itu berkorelasi dengan kepuasan hidup, afeksi positif dan afeksi negatif, disebutkan oleh McCullough dan Portocarrero. Next. Kita akan membahas metode pada penelitian ini. Desain penelitian menggunakan kuantitatif korelasional dengan desain cross-seksional. Namun demikian, penelitian ini berusaha untuk mencegah common method bias dengan menggunakan psychological separation. Psychological separation dijelaskan oleh Rubenstein et al. Sebagai salah satu cara untuk bisa mengurangi dampak common method bias meskipun kita melakukan penelitian secara cross-sectional. Psychological separation yang digunakan pada penelitian ini adalah tugas interferensi kognitif berupa cerita bergambar atau komik dengan tema perubahan tata letak ruangan kerja yang perusahaan yang kami namai dengan Novus Tech. Nah, psychological separation ini juga saya bersama teman-teman Payung dan juga Mbak Debbie susun untuk penelitian ini. Lalu teknik sampling yang digunakan yaitu convenience sampling. Ukuran sampel diukur menggunakan G-power dengan power 0,95 sehingga didapatkan minimal sampel itu 129 sampel. Lalu variabel kontrolnya adalah status ibu tunggal dan jumlah anak. Adapun berkaitan dengan kriteria partisipan, ada 4 yang saya minta untuk sebagai kriteria di sini, yaitu yang pertama ibu bekerja yang memiliki satu anak minimal berusia 0 sampai 12 tahun. Jadi ibu ini setidaknya punya satu anak yang berusia dalam rentang 0 sampai 12 tahun. Lalu telah bekerja minimal 6 bulan, bekerja di organisasi pemerintahan atau swasta, serta bekerja full time atau minimal 40 jam per minggu. Analisis dilakukan pengujian hipotesis dilakukan dengan teknik analisis Hayes proses makro dengan model 21. Lalu
prosedur penelitiannya dimulai dari tahap persiapan di mana dilakukan penerjemahan alat ukur dan juga pengujian kaji etik seperti itu ya melalui Universitas Indonesia sendiri. Lalu dilakukan pilot study terhadap alat ukur yang telah disusun menggunakan 32 orang partisipan. Pada kesempatan itu kami menanyakan juga meminta pendapat kepada partisipan tersebut mengenai kalimat-kalimat yang ada di alat ukur tersebut, apakah sudah sesuai dengan konteks, apakah mudah dipahami atau tidak. Dan di situ saya bersyukur karena mendapatkan masukan juga ya. Lalu ada tahap pengambilan data penelitian. Setelah dilakukan tahap pengambilan data, dilakukanlah data cleaning berdasarkan dengan apakah ada yang tidak sesuai dengan kriteria, apakah ada jawaban yang tidak lengkap seperti itu ya, atau tidak lolos attention checker, karena saya juga menggunakan attention checker, sehingga didapatkanlah 260 responden untuk dianalisis datanya secara valid. Next. Kita bergerak pada hasil penelitian. Ini adalah hasil analisis demografi, di mana berdasarkan jabatan, 81,5% dari responden penelitian ini merupakan staf dan 18,5%-nya merupakan manajer. Lalu 57,3%-nya bekerja di institusi swasta, sedangkan sisanya bekerja di institusi pemerintahan. Mostly hampir keseluruhan mereka merasa mendapatkan gaji yang cukup seperti itu ya, yaitu 79,2%. Lalu ada 15,8% merasa gaji yang ia dapatkan itu tidak sesuai dengan usahanya, dan ada 5% yang merasa bahwa gajinya itu sudah lebih dibandingkan apa yang ia kerjakan seperti itu ya. Dan berkaitan dengan status ibu tunggal, hampir keseluruhan itu tidak merupakan ibu-ibu yang memiliki pasangan yaitu sebesar 85,4% dan hanya 14,6%-nya yang merupakan ibu tunggal. Nah, di sini mungkin paparan hasil saya tidak sekompleks dan selengkap Badian, tapi dari sini saya bisa menjelaskan bahwa dari 4 hipotesis yang diajukan di awal, 2 hipotesis terdukung, yaitu hipotesis pertama yang merupakan hipotesis mediasi seperti itu ya, bagaimana family work conflict berhubungan dengan subjective well-being melalui mediasi emotional exhaustion dengan koefisien regresi minus 0,079. Lalu ada hipotesis 2 juga yang terdukung oleh data, bagaimana neuroticism berperan menjadi moderator dalam hubungan antara family work conflict dengan emotional exhaustion, di mana ibu bekerja dengan kecenderungan neuroticism yang tinggi lebih merasakan kelelahan emosional yang besar akibat family work conflict yang ia alami. Namun di sini hipotesis 3 tidak terdukung oleh data, yang hipotesis ini menyatakan bahwa gratitude berperan sebagai gratitude memoderasi hubungan antara emotional exhaustion dan subjective well-being, di mana hubungan negatif ini akan semakin lemah pada ibu bekerja dengan tingkat gratitude yang rendah. Itu tidak didukung oleh data, dan karena hal itu hipotesis 4 juga tidak terdukung oleh data karena yaitu hipotesis kombinasi antara neuroticism dan gratitude. Seperti itu. Kita beranjak ke diskusi penelitian ini. Berkaitan dengan hipotesis pertama, emotional exhaustion memediasi hubungan negatif antara family work conflict dan subjective well-being ibu bekerja di Indonesia. Nah, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Oren dan Levin tahun 2016, bahwasanya family work conflict itu berkorelasi positif dengan ancaman terhadap kehilangan sumber daya dan kehilangan sumber daya itu sendiri. Jadi, seperti yang dikatakan di awal, bahwasanya family work conflict ini merupakan stresor yang dapat mengancam sumber daya individu, dan hal inilah yang akhirnya menghabiskan sumber daya individu itu, yang menyebabkan mereka menjadi kelelahan secara emosional. Ini juga dikonfirmasi oleh Gao et al. Pada tahun 2012. Next, berkaitan dengan neuroticism, kecenderungan neuroticism
memengaruhi kekuatan positif family work conflict dan emotional exhaustion, di mana hubungan positif ini akan lebih kuat pada ibu bekerja dengan tingkat neuroticism yang tinggi. Berdasarkan perspektif COR teori, neuroticism itu dipahami sebagai disposisi kepribadian individu yang mempengaruhi reaksinya terhadap ancaman kehilangan sumber daya. Jadi, ibu bekerja yang memiliki kecenderungan neuroticism yang tinggi ini lebih mudah merasa cemas, merasa tertekan, merasakan emosi negatif yang tidak mengenakan bagi diri dia, sehingga ia merespon konflik yang ia alami ini dengan lebih negatif seperti itu ya, dan membuat mereka lebih cepat dan mengalami kelelahan emosional yang lebih lagi dibandingkan ibu bekerja dengan tingkat neuroticism yang rendah. Next, kaitan dengan gratitude, mungkin ada beberapa poin yang bisa dijabarkan ya. Kenapa gratitude pada penelitian ini tidak berperan sebagai moderasi, berperan sebagai moderator seperti itu ya. Karena berdasarkan prinsip 1 COR teori, kehilangan sumber daya akan lebih berdampak kuat dibandingkan perolehan sumber daya baru. Kehilangan itu bukan hanya terasa lebih kuat, namun juga bertahan lebih lama seperti itu. Nah, ibu bekerja yang telah mengalami kehilangan sumber daya akibat konflik yang ia rasakan itu menyebabkan mereka kelelahan secara emosional. Di sini diduga berdasarkan teori itu, keadaan kelelahan emosional ini terasa lebih kuat dan lebih menetap lebih lama, sehingga meskipun ia memiliki rasa syukur, rasa syukur itu tidak cukup mampu untuk melemahkan hubungan antara emotional exhaustion dan subjective well-being seperti itu. Nah, di poin kedua, next. Hubungan gratitude dan subjective well-being barangkali itu lebih kepada hubungan langsung, dan gratitude bukan menjadi faktor protektif pada hubungan emotional exhaustion dan subjective well-being. Individu yang bersyukur cenderung lebih mampu untuk mengevaluasi hidup mereka secara positif karena adanya bias skematis yang membuat mereka merasa bantuan yang mereka dapatkan dari orang lain menjadi lebih bermanfaat. Lalu, individu yang memiliki kecenderungan untuk bersyukur akan lebih mudah mengalami emosi positif karena tidak memandang remeh hidupnya dan tidak memandang remeh kebaikan dari orang lain, melainkan melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang berharga, seperti itu. Lalu, kita beranjak kepada implikasi praktis dari penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi perusahaan atau organisasi dalam mempertahankan kesejahteraan subjektif karyawannya yang secara spesifik merupakan ibu bekerja dalam menghadapi konflik ketika adanya benturan antara tugas dan tanggung jawab dia di pekerjaan dan tanggung jawab dia di rumah tangga, seperti itu. Lalu penelitian ini juga diharapkan dapat membantu perusahaan ataupun organisasi dalam membentuk landasan berpikir untuk merancang kebijakan yang ramah perempuan, khususnya ibu bekerja, seperti itu ya. Kebijakan-kebijakan itu dapat berupa fasilitas penitipan anak, barangkali, atau daycare. Lalu saya rasa ini juga tidak kalah penting, bagaimana paternity leave itu dapat membantu dalam tanda kutip kewarasan ya, ibu bekerja, terutama ibu yang baru saja melahirkan bayinya, dan memberikan keluasan fleksibilitas jam serta lokasi kerja, seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih Ica ya. Terima kasih Ica. Nah, kalau Ica ini penelitiannya beliau juga mencoba untuk mengurangi efek common method bias, tetapi dengan cara yang berbeda. Cara yang dilakukan oleh Ica dan kawan-kawan itu dinamakan psychological separation. Betul. Tes psychological separation yang berupa tugas kognitif yang disisipkan pada pengambilan data di antara item-item. Jadi item dibagi dua, lalu partisipan akan mengisi tahap pertama, lalu stop di tengah-tengah, diberikan tugas kognitif berupa sebuah cerita di mana mereka harus mengerjakan sesuatu lah
Eh, Maksud dari pemberian tugas kognitif ini adalah supaya terjadi yang namanya cognitive decay. Cognitive decay itu adalah proses dia melupakan apa yang dia isi di tahap pertama dan seperti memulai kembali pengisian kuesioner di tahap kedua. Begitu maksudnya cognitive decay ini. Makanya ada persyaratan-persyaratan yaitu supaya terjadi cognitive decay itu harus tugas kognitif itu harus dilakukan dalam minimum 7,5 menit. 7,5 menit, Ya. betul. Kalau kamu berapa menit? Eh, 7,5 menit karena di awal penyusunan psychological separation sendiri kan kami juga melakukan uji coba seperti Enggak, itu, Mbak. tapi setelah itu dihitung lagi enggak pada saat pengambilan data? Penghitungannya itu lebih kepada pengisian kuesioner secara keseluruhan karena memang pada wadah untuk pengisian data ini di SurveyMonkey sendiri itu tidak ada timestamp untuk masing-masing masing-masing page seperti itu, Mbak. Jadi Ya. cara yang kami lakukan mungkin ini juga butuh pengembangan lebih lanjut Ya. ya dengan bantuan alat pengambilan data yang lebih mumpuni seperti itu untuk bisa melihat timestamp pengerjaan SurveyMonkey-nya pengerjaan psychological separation-nya itu minimal 7,5 menit. Adapun kondisi sekarang yang kami hadapi itu menghitung minimal waktu pengerjaan untuk keseluruhan kuesioner seperti itu, Mbak. Ya, jadi misalnya nih mengisi kuesioner sebelum ada tugas kognitif, mengisi kuesioner tuh 15 menit, maka harusnya total pengisian semuanya itu adalah 15 tambah 7,5 menit minimum. Jadi Ya. kalau misalnya dia lebih, ini dibolehin ikut, Betul. tapi kalau misalnya kurang dari 15 menit itu harusnya dikeluarkan dari Betul. gitu ya. Betul. Tapi mungkin ke depannya harus ada penghitungan tersendiri untuk Betul. psychological separation itu sebetulnya yang paling benar gitu ya. Hmm. Nah, lalu mungkin tadi di ini tahu yang slide-nya. Ya. Nah, Ica melihat bagaimana ibu bekerja itu family work conflict. Jadi konflik gara-gara dia punya anak gitu ya Keluarga, di keluarganya dan itu membuat dia berkonflik pada pekerjaannya dan akan mempengaruhi subjective well-being lewat emotional exhaustion. Jadi dia exhausted secara emosional karena tadi terjadi konflik antara keluarga dan pekerjaan. Dan konflik ini menjadi parah efeknya pada pada emotional exhaustion pada orang yang neurotik ya. Orang yang punya neuroticism yang tinggi. Nah, tapi ternyata gratitude tidak bisa membuffer efek dari emotional exhaustion sehingga subjective well-being-nya tetap rendah gitu ya. Nah, itu yang yang menjadi hasil dari Ica gitu. Apakah ada pertanyaan untuk Ica? Deg-degan sekali karena pada saat presentasi Mbak Dian saya sudah ada yang bertanya gitu Mbak di Zoom oleh Nah, di sini ada pertanyaan oleh Mas Nur Mas Nurfianto Giar Pangidung. Apakah perusahaan yang ada di Indonesia sudah memperhatikan kondisi psikologis pekerja perempuan sebagai ibu dan apakah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak dan Undang-Undang Cipta Kerja sudah baik dan cukup memenuhi kebutuhan kondisi psikologis pekerja gitu. Nah, ya Mas, ini kalau misalnya sudah bagus undang-undangnya dan pelaksanaannya mungkin Ica tidak bisa melakukan penelitian ini ya. Nggak perlu melakukan penelitian ini karena tidak ada konflik jadinya. Betul, begitu. betul. Namun demikian
kalau kita telisik lagi sedikit ya berkaitan dengan UU nomor 4 tahun 2024 sedikit yang saya tahu eh, terdapat beberapa poin sebenarnya Mbak berkaitan dengan itu seperti cuti melahirkan, hak upah cuti. Kalau cuti melahirkan mungkin barangkali saya rasa most of the company itu sudah memberikan ya, memberikan cuti kepada perempuan itu 3 bulan dan itu bisa sepengetahuan saya bisa digeser barangkali ya Mbak Dian ya. Apakah akan eh, mengambil cuti tambahan benar, tapi bisa orang itu mengambil cuti betul-betul di hari mendekati dia melahirkan, barangkali jika dia melahirkan di kota yang sama, karena saya juga memiliki pengalaman dari rekan saya yang melahirkan di kota kelahirannya, karena ibunya ada di sana ya. Jadi itu lebih fleksibel, bisa dia mengambil cuti 1 bulan sebelum melahirkan, namun konsekuensinya dia harus mendapatkan 2 bulan saja setelah melahirkan. Untuk cuti melahirkan saya rasa hmm, hampir keseluruhan company sudah memberikan ya. Adapun mungkin cuti pendampingan suami seperti itu ya, atau paternity leave yang saya bahas pada diskusi tadi, pada implikasi praktis tadi. Sepertinya di Indonesia itu untuk paternity leave sendiri ada, tapi dengan waktu yang sangat sedikit begitu, Mbak. Barangkali 1 minggu seperti itu ya. Sedangkan eh, kebetulan kalau curhat sedikit juga saya baru melahirkan gitu ya, baru melahirkan 2 bulan yang lalu. Rasanya 1 minggu itu baru kita merasakan sakitnya begitu ya Mbak Dian ya, baru merasakan sakitnya. Dan kalau memang sang suami itu memiliki bekerja di perusahaan yang cukup saklek dan tidak ada fleksibilitas kerja, otomatis dia harus meninggalkan istrinya seperti itu. Dan mau nggak mau eh, untuk mewaraskan pikiran si istri ini mungkin kita butuh dukungan dari pihak-pihak lain, apakah itu keluarga, extended family, atau orang tua, ataupun jasa profesional yang kita em, hire seperti itu, Mas Nurfianto. Benar sekali yang dikatakan Mbak Debbie, mungkin kalau misalkan itu semua sudah terpenuhi ya, eh, barangkali subjective well-being ibu-ibu ini gara-gara family work conflict ini mungkin tidak akan terganggu seperti itu. Tidak ada konflik Konflik seperti antara itu. rumah dan pekerjaan gitu ya. Iya. Sini. Apa Pak Nurfianto ini pengen link daftar hadir. Ya, bisa dibagikan link daftar hadir. Eh, adakah pertanyaan yang lain untuk Ica? Ini ke Mbak Tari bertanya, untuk gratitude yang tidak dapat memoderasi, kira-kira variabel apa ya yang mungkin juga jadi alternatif? Apakah mungkin faktor organisasi lebih mungkin jadi moderator? Ini mungkin berandai-andai. Apakah ada faktor yang lebih kuat menjadi moderator supaya efek dari kelelahan Kelelahan emosional. emosional itu tidak lebih buruk kepada SWB gitu. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Tari. Kalau kita bisa berandai-andai ya Mbak, barangkali dukungan dari perusahaan itulah yang sebenarnya dibutuhkan seperti itu ya. Seperti mungkin link juga dengan pertanyaan Mas Nurfianto tadi. Bagaimana mungkin fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh perusahaan dapat memudahkan ibu bekerja dalam mengatur tanggung jawabnya seperti itu. Barangkali kalau kita melihat kepada variabel seperti itu ya, ada itu yang dinamakan dengan family supportive supervisor behavior. Variabel ini juga sempat saya bahas pada saat menggodok-godok model penelitian dengan Mbak Debbie sebelumnya. Eh, jadi itu bagaimana si atasan itu em, memiliki sikap yang family supportive terhadap karyawannya gitu. Namun tentu saja tetap dengan aturan yang ada gitu ya, tidak tidak memudah-mudahkan seperti itu. Bagaimana dia barangkali eh, memudahkan fleksibilitas seperti tadi ya, fleksibilitas jam kerja di mana tiba-tiba anak mungkin sakit atau si orang tua ini butuh untuk meeting di sekolah anaknya seperti itu. Dan juga mungkin support lainnya yang bisa diberikan oleh organisasi barangkali yang lumayan membuat pikiran bagi ibu bekerja itu adalah
penitipan anak ya. Karena sepertinya saya lihat belum semua organisasi itu menyediakan fasilitas tempat penitipan anak. Karena eh, sepertinya setelah memiliki anak, yang ada di pikiran itu adalah bagaimana anak ini aman dan nyaman seperti itu ya, memiliki gizi yang cukup meskipun kita bekerja seperti itu. Kalau misalkan organisasi memiliki fasilitas itu, setidaknya ibu bekerja masih merasa dekat dengan anaknya atau merasa anaknya ini dijaga oleh orang yang tepat karena jaminannya adalah organisasi itu sendiri. Barangkali seperti itu Mbak Tari. Semoga menjawab pertanyaannya. Nah, apakah menjawab Mbak Tari? Mbak Tari ini dia ahli kelelahan. Bukan bukan ahli yang lelah, tapi dia ahli beneran kelelahan Ya, dalam bekerja. Setahu saya burnout juga memang sangat mungkin dipicu oleh oleh organisasi organisasi. gitu. Faktor yang disebutkan. Ya, oke. Nanti kalau Betul, S3 betul. ya. Kalau S3. Tapi ini ya, ini sebetulnya kelelahan emosionalnya itu sudah terjadi, Mbak, di sini. Hmm, Karena kan apa namanya tadi gratitude itu ditempatkan, diposisikan di antara Tab 2, kelelahan emosional dan subjective subjective well-being. well-being. Sehingga orang sudah mengalami kelelahan dulu nih. Tapi apakah ya dia ketika sudah mengalami kelelahan, harusnya kan faktor lingkungannya yang bisa membantu dia supaya subjective well-being-nya benar. Berarti faktor organisasi menjadi Mhm. nanti diteliti kembali ya, Mbak. Oke. Ya, Baik, baik. baik. Terima kasih banyak Mbak Terima, Tari insight-nya. ya, terima kasih Tari. Ya, organisasi punya andil terkait kesehatan mental karyawan gitu. Ini Betul. juga buat Fakultas Psikologi ya. Hashtag. Oke, ada lagi pertanyaan kepada Ica maupun Dian. Mbak Ori mau bertanya kan, Mbak? Mbak Ica langsung. Bagus, bagus. Risetnya bagus sekali. Risetnya sangat timely, apa yang dibutuhkan saat ini. And more than that, metodenya keren sekali ya. Metodenya ini dua-duanya mengatasi common method bias dengan caranya masing-masing. Dan mungkin untuk yang hadir juga tidak semua orang familiar dengan yang disebut psychological separation. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Debbie dengan singkat dan padat ya, baik sekali. Terus tadi Dian pakai time lag dan peer report. Maju sekali cara risetnya. Jadi saya bangga aja dengan semua keluarga besar psikologi UI ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ori. Cakap-cakap penelitiannya. Oh, moderatornya pasti kece. Harusnya moderatornya Mbak Tari. Oh iya. Mbak Tari kemarin dia bilang nggak mau. Oke, ada lagi kah pertanyaan berikutnya? Sudah tidak ada? Ya, kalau sudah tidak ada, kami akan ini apa nih? Resensi. Oh, daftar hadir, daftar hadir. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir. Nanti dari daftar hadir ini akan eh, kirimkan sertifikat e-sertificate kepada email masing-masing ya bagi peserta yang mengikuti dari awal sampai akhir. Baik. Eh, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Dian dan Ica yang sudah bersedia mengisi sebagai narasumber di Research Day kali ini, dan juga ini hadir di sini beberapa rekan kami, kolega dari kelompok riset Leadership, Employee Action, dan Digital Sustainability. Ada Mbak Ori, Ketua KR kami, kelompok riset kami. Ada Mbak Isya yang menjadi pembimbing dari Dian, pembimbing tesisnya Dian. Besok Dian sudah wisuda Mbak, jadi sudah say goodbye kita. Dan saya sendiri adalah pembimbing tesis dari Ica. Ada Tari tadi, terus udah ya, nggak ada lagi ya Mbak? Ya. Nah,
Cukup, udah banyak banget itu. Udah udah banyak. Ada Dep, hadir Ya. Dep. Oh, ada Yanti. Hadir Keren, ada Mbak keren. Yanti di sini hadir juga sambil pasti sambil kuliah juga itu, sambil memberikan kuliah. Baik. Betul. eh, saya mengucapkan terima kasih dan untuk Research Day selanjutnya itu bisa memantau Instagram dari Fakultas Psikologi UI. Demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.